persekutuan. Kalau kita berbicara tentang menata pelayanan, tentu itu merupakan sebuah proses. Dan tujuannya adalah untuk memperkokoh persekutuan. Untuk memperkokoh persekutuan. Hari ini kita belajar untuk menata sebuah pelayanan untuk memperkokoh persekutuan dari seorang raja yang bernama Yosafat. Kita telah membaca firman Tuhan bersama, di mana ada sebuah peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tetapi hari ini berbeda, karena buah jatuh terlalu jauh dari pohonnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Raja Yosafat ini, dia hidup dalam keluarga yang tidak takut Tuhan. Dia berada dalam keluarga yang jauh dari Tuhan. Tetapi yang berbeda dari Raja Yosafat, bahwa dia memimpin Israel dengan penuh taat dan takut akan Tuhan. Dia tidak sama dengan ayahnya, Raja Asa, yang memimpin dengan ketidakadilan, dan tentu dia tidak takut pada Tuhan. Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Yosafat sangatlah berbeda dengan keluarganya. Dia memimpin dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga kerajaannya dapat hidup berlimpah-limpah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaannya ayatnya yang pertama berbicara bahwa maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat diri. Jadi ketika Yosafat memimpin bangsa Israel berada pada masa kejayaannya. Pada saat Raja Yosafat memimpin, ia mengelola segala sesuatu dengan baik. Cara Yosafat untuk memperkokoh kerajaannya dapat kita baca bersama dalam firman Tuhan hari ini, yaitu dia menjaga keamanan rakyatnya dengan mengirim tentara-tentara ke kota-kota. Itu adalah salah satu strategi daripada Yosafat. Tidak saja hanya itu, Bapak, Mama, tetapi dia juga mengirim para utusannya untuk mengajar dan memberitakan Injil. Dia juga mengirim para utusannya untuk memberitakan Injil. Dia juga tidak saja hanya itu, tetapi dia juga berfokus pada kehidupan ekonomi daripada masyarakatnya. Di situ kita telah baca bersama bahwa dia juga membentuk rumah-rumah perbekalan, artinya ketersediaan makanan. Dia jaga-jaga supaya pada suatu saat ketika ada kekurangan, ada kemalangan, maka mereka dapat menggunakan cadangan yang telah mereka persiapkan tersebut. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pemimpin Israel, mari kita melihat Yosafat membawa bangsa Israel menuju kejayaan tersebut. Apa saja strategi yang dilakukan Yosafat untuk menata pelayanan dan memperkokoh persekutuan. Yang pertama, sebagai pemimpin Israel, Yosafat memperkuat diri dengan memperkuat dirinya dengan membenahi diri. Kita dapat lihat dalam bacaannya ayat yang pertama, sebagai pemimpin Israel yang memperkuat dirinya. Artinya dia membenahi dirinya dengan memperkuat diri, membenahi, dan dia juga terus berproses untuk menjadi lebih baik. Ketika kita ada dalam kehidupan kita, terkadang kita sulit untuk membenahi diri kita sendiri. Ya, kalau kadang-kadang kita lebih suka untuk melihat kesalahan orang lain. Kita sulit untuk melihat diri kita sendiri, memperbaikinya menjadi lebih baik. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yosafat memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus membenahi diri kita untuk menjadi yang lebih baik.
Terkadang orang bilang CCTV paling canggih, paling terpercaya itu ada di tetangga. Kenapa begitu? Karena dia mengamati, terus dia tidak melihat dirinya apakah sudah baik atau belum. Lebih berfokus kepada orang lain. Tetapi dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk membenahi diri kita. Melihat kembali kekurangan-kekurangan daripada diri kita. Itu yang pertama. Bagian yang kedua adalah hidup setia dan takut akan Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-6. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan pula, menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Bapak, mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang ini, tentang takut Tuhan, tentu berbicara tentang sebuah kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada pasangan, itu perkara lain. Itu karena Bapak. Jadi kesetiaan yang di sini dimaksud adalah kesetiaan kepada Tuhan. Pada zaman dahulu mereka bergumul dengan sebuah pergumulan di mana orang-orang di sana mereka menyembah berhala, membangun patung untuk mereka menyembah di sana. Dan itu merupakan bentuk ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Maka oleh karena itu di sini Raja Yosafat mengingatkan bahwa strategi untuk dia tetap memperkokoh kerajaannya adalah mengarahkan semua jemaat untuk taat kepada Tuhan. Seorang raja, pemimpin yang sangat luar biasa, teman-teman. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari bersama adalah belajar dari pengalaman masa lalu. Kita melihat bahwa dalam bacaan kita pada saat ini, pada ayat yang ketiga, Tuhan menyebut Yosafat, menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, menjadi dan tidak mencari Baal-Baal. Ketika dia ada dalam kepemimpinannya, dia tidak saja belajar dari apa yang terjadi, tetapi dia juga belajar dari masa lalu, dari pengalaman para leluhur yang memberikan contoh dan teladan yang baik. Terkadang kita lebih suka melihat keadaan sekarang daripada kita belajar dari masa lalu, dari kisah-kisah yang telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kata orang bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Memang benar Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, ketika kita mau maju maka kita juga harus belajar dari masa lalu, belajar dari pengalaman yang telah kita lalui. Itu semua akan memberikan kita pelajaran berharga untuk melangkah lebih hati-hati. Dan itu semua dilakukan oleh Raja Yosafat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tidak sampai di situ. Yang menarik di sini adalah pada ayatnya yang ke-7, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Di situ mereka terjalin sebuah kerjasama tim yang baik, di mana dia tidak bekerja seorang diri, tetapi dia mengumpulkan para orang-orang yang dia percayai untuk memberitakan Injil Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, sebagai persekutuan perlulah kita membangun kerjasama yang baik, tentunya untuk memperkokoh kehidupan persekutuan kita yang ada. Tentu sering terjadi dalam sebuah persekutuan, tentu kita berbicara tentang banyak orang, tentu kita berbicara tentang banyak pikiran, dan terkadang terjadi sebuah kesalahpahaman. Salah satu tersinggung, tidak mau datang gereja. Satu omong tak salah, sampai mau bategur. Dan itu yang nyata dalam kehidupan kita, Bapak, Mama. Bagaimana jika kita masih menyimpan perasaan seperti itu ketika kita menjalani persekutuan kita di dalam gereja? Tidak saja di dalam gereja, tetapi dengan sesama kita yang ada di luar. Kita harus bersatu, bekerja sama untuk
membangun sebuah persekutuan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Dia mengutus dan bekerja sama dengan para utusannya untuk mengajar dan memberitakan Injil. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perbuatan baik yang dilakukan oleh Raja Yosafat, tentu itu semua diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita dapat ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang akan kita dapat apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan, dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-10, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Sungguh luar biasa, Bapak Mama, sangat mengherankan. Mereka tidak perlu capek-capek untuk berperang, tetapi Tuhan menaruh ketakutan kepada lawan-lawan mereka, sehingga mereka tidak berani untuk menyerang. Sungguh ajaib dan besar kuasa Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sampai pada ayat tersebut, ayat yang ke-11, dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor. Berkat yang luar biasa, Bapak, Mama. Berlipat-lipat ganda apa yang didapatkan oleh Yosafat. Ketika dia memimpin dengan baik, ketika dia berhasil mengarahkan semua anggotanya menjadi orang-orang yang takut Tuhan, maka Tuhan mengirimkan kepadanya berkat yang melimpah-limpah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang terakhir, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Bapak, Mama, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makin lama makin kuat. Artinya tidak terkalahkan Yosafat, seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Ketika dia memimpin dengan baik, memimpin dengan bijaksana, maka dia semakin lama semakin kuat dan tidak terkalahkan. Tuhan memberikannya kebijaksanaan, memberi kepada dia hikmat untuk memimpin, sehingga dia menjadi tambah kuat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini, dapat kita katakan bahwa Yosafat tidak saja berpusat pada keamanan dari masyarakatnya. Dia juga tidak saja berfokus pada ekonomi atau fisik daripada jemaatnya, tetapi dia juga berfokus pada kehidupan dan pertumbuhan iman rohani daripada jemaatnya. Ketika kita membangun sebuah persekutuan, maka kita harus berupaya untuk memperkokoh, untuk memperkuat agar tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan bukan berarti kita membandingkan diri kita paling hebat dari yang lain, tetapi tetap kuat, teguh, dan tidak runtuh. Ya, ada pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau sapu hanya satu lidik berarti dia tidak bisa angkat kotoran. Mama-mama yang tahu. Tapi kalau dia satu ikat besar, dia bersatu, maka kotoran yang kotor sekalipun pasti dia bisa angkat dan bersih. Begitupun dalam kehidupan kita di dalam persekutuan ini. Kita perlu bersatu memperkokoh persekutuan yang ada. Kita dengan menata pelayanan, seperti tema bacaan kita pada hari ini, menata pelayanan untuk memperkokoh persekutuan. Jadi kita menata pelayanan yang ada dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperkuat persekutuan kita. Kisah Raja Yosafat
menjadi sebuah contoh bagi kehidupan kita. Tentu jika kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, terjadi naik turun dalam kepemimpinan Israel. Mereka menghadapi kepemimpinan yang terkadang juga tidak berhasil. Tetapi dengan Raja Yosafat tentu dia membawa angin segar bagi kehidupan bangsa Israel. Mari Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk menata pelayanan-pelayanan yang ada. Bersama dengan kita bergandengan tangan di dalam kasih. Tentunya dengan kasih kita membangun persekutuan kita, bahu-membahu menata dengan baik. Ya, kalau sekarang masih kurang-kurang, nah tambah-tambah sedikit. Tapi kalau sudah, tambah lagi supaya tambah banyak. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membenahi diri kita masing-masing pribadi ketika kita ada dalam persekutuan ini, mulai dari pribadi kita masing-masing. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing tanpa melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Kita juga belajar dari masa lalu, belajar dari firman Tuhan, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kita teladan dan contoh. Tidak sampai di situ Bapak Mama, tetapi kita juga harus takut Tuhan. Inti dari bacaan kita pada hari ini adalah takut Tuhan. Ketika kita dalam persekutuan ini takut akan Tuhan, maka segalanya akan mengalir, baik itu kelimpahan, memberikan kita kebahagiaan dan sukacita ketika kita takut Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bekerja sama menciptakan persekutuan yang penuh takut akan Tuhan. Maka persekutuan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, akan kuat, akan tahan lama, dan tentunya menjadi berkat bagi sesama kita. Kiranya firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala waktu.